Kita pun telah melihat kompetisi bagian kedua telah usai dengan kekalahan Jiangya aliansi Dosian, dan Xiao Yan juga bertemu dengan klan Dewa Api. Yang ternyata anak Xiao Yan dan juga Medusa, sekarang mereka dilatih oleh ketua klan Dewa Api. Selanjutnya kompetisi pun menuju ke tahap 3 yang dimana di tahap 3 ini ada sebuah cermin dan ketika memasukinya mereka akan dialihkan ke tempat yang berbeda. Xiao Yan pun merasakan bahwa cermin ke-9 itu menunjukkan tentang jantung api yang telah dia cari-cari. Akhirnya Xiao Yan dan kelompoknya juga masuk dan tentu juga orang-orang dari klan Dewa Api pun mereka masuk cermin ke-9 mereka pun merasakan jantung api tersebut dan kemudian ada juga Gemping yang sepertinya dia yang awalnya selalu membantu Xiao Yan dia akan seperti berkhianat. Dia pun masuk ke dalam cermin ke-9 itu. Sementara itu di sisi lain pada akhirnya sosok dari tim Veles perlahan muncul di suatu tempat entah berantah. Wajah semua orang pada saat ini benar-benar terlihat jelek. Xia Zhenghui dan Xiao Yan pada saat ini juga menemukan bahwa ada sesuatu yang salah di tempat ini. Hal ini sepertinya bisa mempengaruhi emosi dari setiap orang bersamaan dengan Xiao Yan yang merenungkan hal tersebut. Tiba-tiba di kolam di sekitar mereka terjadi ledakan kolam air berwarna ungu melonjak seperti air mancur dan tidak lama kemudian sesosok muncul di atas kolam. Yang memancar kelompok Xiao Yan pada saat ini melihat mayat yang berterbangan di langit dengan kekuatan yang cukup kuat. Dan Xiao Yan segera menyadari sesuatu. Xiao Yan berpikir, sepertinya sosok-sosok ini adalah mayat yang dikendalikan oleh seseorang dari jarak jauh. Xia Zhenghui juga pada saat ini menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa sebaiknya mereka pada saat ini segera mencari penggunanya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan berkata kepada Xia Zhenghui bahwa mereka tidak perlu melakukan hal tersebut. Setelah Xiao Yan berbicara pada saat ini pikiran Xiao Yan segera bergerak. Awan guntur segera tercipta di langit dan pada saat ini Xiao Yan hendak mengeluarkan senjata badai awan petir. Dan tanpa basa-basi Xiao Yan pun langsung mengarahkan serangan tersebut ke arah depan. Banyak hantu yang memiliki kekuatan Dosian setara Dosian bintang 2 benar-benar dihancurkan. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan segera mengajak semua orang untuk bergegas maju. Xiao Yan dan yang lainnya bergegas menuju ke arah Ngara yang berada di depan dan bersamaan dengan hal tersebut kekuatan spiritual yang kuat segera datang ke arah kelompok Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu dengan adanya Xia Zhenghui dan Xiao Yan serangan tersebut tentu saja tidak akan berpengaruh. Serangan kekuatan spiritual ini dapat dengan mudah dibalikkan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya suara jeritan segera terdengar di kejauhan dan kelompok Xiao Yan segera menghampiri suara tersebut. Begitu sampai di ngarai Xiao Yan segera melihat sekeliling. Ia segera berteriak jika dirinya ingin melarikan diri, maka Xiao Yan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mendengar suara Xiao Yan ini sosok yang sebelumnya teriak kesakitan pada akhirnya segera menampakkan diri. Sosoknya segera berkata bahwa dirinya mengaku kalah. Semua orang pada saat ini menatap ke arah sumber suara dan mereka terkejut melihat seorang manusia pohon dengan kulit kayu di tubuhnya muncul di hadapan mereka. Namun di tengah-tengah keterkejutan ini, Xiao Yan segera bertanya kepada sosok tersebut, di manakah tempat ini? Manusia pohon itu pun segera berkata bahwa tempat ini dulunya adalah alam kelas atas, tetapi entah bagaimana tempat ini bisa runtuh dan menjadi seperti sekarang. Xiao Yan pun mengerutkan kening sebelum akhirnya lanjut bertanya mengapa sosok tersebut menyerang kelompok Xiao Yan tanpa alasan. Manusia pohon itu pun segera berkata bahwa dirinya tidak memiliki pilihan, tidak ada origin abadi di sini dan dirinya harus membunuh orang untuk mendapatkan pil origin abadi. Dari mereka jika dirinya tidak melakukan hal tersebut, maka dirinya tentu saja akan mati di sini. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan lanjut berkata, jika begitu permasalahannya mereka tidak akan membunuh sosok tersebut, tetapi sosok tersebut harus memberitahukan beberapa informasi kepada kelompok Xiao Yan. Jika informasi tersebut berguna, maka Xiao Yan akan memberinya beberapa pil origin abadi sebagai hadiah. Mereka akan melupakan serangan yang baru saja dilesatkan oleh sosok tersebut jika dirinya benar-benar bisa membantu. Kelompok Xiao Yan mendengar hal tersebut. Manusia pohon itu pun seketika menghela nafas lega sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Pada akhirnya Xiao Yan pun menanyakan beberapa hal kepada manusia pohon tersebut. Xiao Yan menganggukkan kepalanya setelah menyadari bahwa mereka pada saat ini berada di lembah seluas ribuan mil. Di luar lembah ini ada lautan dan konon katanya di balik lautan tersebut ada sebuah daratan. Xiao Yan pun memperhatikan peta di mana lokasi peta ini. Sesuai dengan apa yang diceritakan oleh manusia pohon, Xiao Yan melihat tempat di mana jantung api berada. Jika diperhatikan dari tempat tersebut, sepertinya jantung api tersebut berada di bawah laut. Xiao Yan pun sedikit mengerutkan kening dan merenung sejenak. Pada akhirnya Xiao Yan lanjut bertanya kepada manusia pohon apakah dirinya tahu apa yang berada di bawah laut. Begitu Xiao Yan menanyakan hal ini, manusia pohon itu terdiam dan sedikit bergetar melihat keanehan dari manusia pohon, seolah-olah ada yang disembunyikan.
Xiao Yan kembali bertanya, namun ketika Xiao Yan menanyakan hal yang sama pada saat ini, manusia pohon itu benar-benar kembali bergetar. Pada saat ini sosoknya seolah-olah sedang mengingat pemandangan yang mengerikan dengan mata yang dipenuhi ketakutan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini merasakan jejak dari manusia pohon ini yang seperti seorang manusia. Xiao Yan berpikir sepertinya makhluk ini sebelumnya adalah manusia dan telah menerima kekuatan kutukan. Kekuatan kutukan ini seperti kekuatan kutukan khusus yang sangat mirip yang dimiliki oleh Xia Zhenghui. Pada akhirnya Xiao Yan segera berkata, jika Xiao Yan tidak salah menebak, seharusnya sosok manusia pohon ini sebelumnya adalah manusia. Jika begitu permasalahannya, maka apa yang telah mengubah tubuhnya menjadi seperti ini? Mendengar perkataan Xiao Yan ini, pada akhirnya manusia pohon itu pun segera berbicara dengan suara serah kepada Xiao Yan. Dengan gemetar dirinya pada saat ini segera berkata, agar tuan semua pada saat ini segera pergi. Ada klan hiu di laut di sana dan mereka benar-benar memiliki kutukan dan kutukan tersebut sangat kuat. Banyak tim yang telah pergi ke sana sebelum tim dari tuan, tetapi tidak satu pun di antara mereka yang selamat. Ketika berbicara sampai di tahap ini, manusia pohon itu pun seketika terdiam. Xiao Yan pun dengan penuh ketidaksabaran segera bertanya, dan apa yang dimaksud oleh manusia pohon? Manusia pohon itu pun tampak murung dan merenung dan tampak ragu-ragu untuk menjelaskan, namun di bawah ancaman berulang-ulang dari Xiao Yan, sosoknya pada akhirnya mulai berbicara. Manusia pohon itu pun berkata bahwa kontes 10.000 alam ini adalah penipuan besar. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tim Veles benar-benar terdiam, mata juga sedikit menyipit dan menyadari bahwa tampaknya manusia pohon ini mengetahui beberapa rahasia. Xiao Yan pada akhirnya terus bertanya, penipuan macam apa yang dimaksud oleh manusia pohon? Mendengar hal tersebut, manusia pohon segera berkata bahwa dirinya akan menunjukkan jalannya kepada mereka, tetapi mereka harus berjanji kepada manusia pohon bahwa mereka harus membiarkannya tetap hidup. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan merenung sejenak dan berpikir bahwa manusia pohon ini telah memberi mereka banyak informasi. Sosoknya juga sepertinya mempertaruhkan nyawa ketika memberikan informasi ini kepada kelompok Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan menghela nafas dan melemparkan 100 juta pil origin abadi kepada manusia pohon. Xiao Yan pun segera berkata kepada manusia pohon bahwa dirinya pada saat ini harus menunjukkan jalannya kepada kelompok Xiao Yan. Manusia pohon itu pun menerima pil dari Xiao Yan dan pada saat ini mengangguk sebelum akhirnya segera memimpin perjalanan untuk pergi ke tempat yang penuh dengan bahaya. Xiao Yan yang pada saat ini sedang meninggalkan ngarai dipimpin dengan manusia pohon. Begitu meninggalkan ngarai dan sampai di ujung hutan, manusia pohon pada saat ini segera berkata bahwa dirinya hanya bisa mengantarkan mereka sampai di sini. Nama dari manusia pohon itu adalah Kaiduo. Dan mereka semua harus berjalan sendiri ke jalan berikutnya. Di sana ada keluarga hiu laut di bawah laut dengan kekuatan yang sangat kuat. Itulah alasan mengapa manusia pohon berubah menjadi bentuk seperti ini. Setelah dikutuk mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini memandangi hutan gelap di hadapannya. Xiao Yan setelah itu mengerutkan kening dan bertanya, apakah manusia pohon yakin ujung hutan ini adalah lautan? Manusia pohon itu pun seketika berkata bahwa dirinya bersumpah demi hidupnya dan mereka pada saat ini tidak perlu khawatir, dirinya tidak akan berbohong kepada mereka, tetapi mereka pada saat ini harus tetap berhati-hati. Tidak hanya ada monster kuat di hutan ini, tetapi juga ada banyak roh hantu. Oleh karena itu mungkin tidak akan mudah untuk bisa melewati hutan ini. Xiao Yan ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya masih tetap mengangguk sebelum akhirnya segera mengucapkan terima kasih. Xiao Yan pada saat ini tidak banyak membuang-buang waktu dan segera memutuskan untuk melesat pergi. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Dan Xiao Yan tidak bisa membuang terlalu banyak waktu di sini. Di tengah-tengah perjalanan, kelompok Xiao Yan pada saat ini bertemu dengan beberapa monster yang cukup kuat. Kekuatannya berada di tahap bintang 5 dosian, tetapi dengan kekuatan garis keturunan Lonyi tidak peduli berapa kuat monster yang menghadang, pada akhirnya semuanya benar-benar tunduk. Mereka ini pada akhirnya dijadikan tunggangan sementara bagi kelompok Xiao Yan untuk mencapai tujuan. Setelah cukup lama di dalam perjalanan, pada akhirnya Xiao Yan segera sampai di ujung dari hutan tersebut. Apa yang berada di hadapan Xiao Yan pada saat ini bukanlah lautan melainkan pegunungan yang menjulang tinggi. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah puncak gunung yang pada saat ini seolah-olah tenggelam ke dalam awan. Xiao Yan juga pada saat yang bersamaan melihat ada belasan sosok yang pada saat ini sedang bertempur. Kelompok ini sedang bertempur melawan seekor gorila raksasa. Melihat monster kera raksasa ini, banyak monster yang ditunggangi oleh kelompok Xiao Yan seketika meraung. Mereka semuanya sedikit mundur seolah-olah mereka sangat takut kepada sosok gorila raksasa tersebut. Sementara itu di langit pada saat ini belasan sosok terlihat memiliki ekspresi pahit dan tertekan di wajah masing-masing sosok. Sosok ini adalah anggota dari klan Dewa Api Kuno yang dipimpin oleh Zhu Chang'an.
Wei Kai pada saat ini segera berkata kepada Zhu Chang'an bahwa orang hutan ini sangat kuat dan bertarung seperti ini bukanlah suatu pilihan. Zhu Chang'an pada saat ini memiliki ekspresi pucat di wajahnya dan menganggukkan kepalanya. Zhu Chang'an tentu menyadari kekuatan dari monster ini benar-benar tidak akan bisa dihadapi oleh kelompok mereka. Zhu Chang'an pun memutuskan untuk memerintahkan semua orang bergegas pergi dan melarikan diri. Zhu Chang'an pada saat ini segera melepaskan api surgawi membentuk kabut untuk menghalangi penglihatan dari si gorila. Kelompok klan Dewa Api kuno pada akhirnya segera melarikan diri menuju ke kejauhan. Namun pada saat ini sosok gorila raksasa benar-benar tidak bisa berdiam diri melihat semua orang yang melarikan diri. Sosoknya pada saat ini segera berubah menjadi semakin besar dan sosoknya pada saat ini segera mengambil gunung dengan kekuatan fisik yang sangat kuat. Gorila itu mencabut gunung sebelum akhirnya melemparkannya ke arah kelompok dari alam Dewa Api kuno. Menyadari hal tersebut pada saat ini Zhu Chang'an segera melesatkan kekuatan api surgawiya untuk membentuk perisai. Semua orang juga pada saat ini mengeluarkan kekuatan masing-masing membantu Zhu Chang'an untuk menghadapi gunung yang pada saat ini dilesatkan oleh si monster. Benturan pada akhirnya segera terjadi dengan gunung yang berhasil dihancurkan. Namun meskipun begitu perisai api yang pada saat ini dibuat juga benar-benar mengalami sedikit kerusakan. Semua orang di anggota alam Dewa Api kuno pada saat ini juga terkejut melihat sosok kera yang menghantamkan tinjunya ke arah perisai api. Benturan pada akhirnya segera terjadi dengan kekuatan dari perisai api yang pada saat ini dihancurkan. Semua orang pada saat ini segera terpental akibat serangan yang dilancarkan oleh si gorila besar. Sosok Zhao Chang'an dan yang lainnya pada akhirnya menstabilkan diri. Sementara Wei Kai pada saat ini segera menggertakkan gigi. Ia merupakan orang yang memiliki kekuatan fisik terkuat di antara semuanya. Wei Kai pada saat ini segera melesat dengan api surgawi miliknya dan benturan kembali terjadi. Tidak peduli seberapa kuat Wei Kai mencoba pada saat ini, tubuh dari si monster benar-benar di luar nalar. Tetapi meskipun begitu api surgawi dari Wei Kai ini benar-benar bisa melukai si monster dan si monster pada saat ini meraung kesakitan. Dapat dikatakan bahwa api surgawi yang dimiliki oleh Wei Kai ini adalah api terkuat yang dimiliki di antara klan Dewa Api kuno. Bersamaan dengan si monster yang meraung pada saat ini, banyak monster di sekitar seketika terdiam. Tidak lama setelah itu monster-monster ini segera bergegas menghampiri si kera raksasa. Menyadari dari hal tersebut pada saat ini Zhu Chang'an benar-benar mengerutkan kening dan merasa lebih waspada. Monster-monster yang berdatangan yang tidak terhitung jumlahnya pada saat ini memiliki kekuatan yang cukup kuat. Mereka benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk menang bahkan untuk melarikan diri berhadapan dengan gelombang monster ini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini monster gorila raksasa segera kembali mengeluarkan raungannya. Bersamaan dengan hal tersebut banyak monster pada saat ini segera mulai menyerang ke arah kelompok alam Dewa Api kuno. Zhu Chang'an pada akhirnya segera berkata kepada semuanya bahwa mereka pada saat ini hanya bisa mengeluarkan semua kemampuan masing-masing. Semua orang pada akhirnya bersiap dan ketika pertempuran di antara keduanya akan terjadi, sebuah raungan keras pada saat ini segera terdengar di kejauhan. Setelah itu semua monster yang berada di sini pada saat ini benar-benar ketika berhenti. Monster gorila raksasa juga pada saat ini berhenti sebelum akhirnya menolehkan pandangannya. Raungan kembali terdengar dan bersamaan dengan hal tersebut semua monster yang berada di sekeliling pada saat ini segera menundukkan kepala masing-masing. Kelompok dari klan Dewa Api kuno juga pada saat ini segera menoleh ke arah sumber suara tersebut. Berasal mereka bisa melihat bayangan roh hantu kepala naga pada saat ini menjulang di langit. Di belakang bayangan kepala naga ini ada belasan sosok yang perlahan berjalan mendekat. Mata Jin Chen Tao pada saat ini menyusut tajam dan perlu banyak waktu untuk menyadari bahwa kelompok tersebut adalah tim Veles. Semua mata dari anggota klan Dewa Api kuno pada saat ini juga menyusut dan benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka melihat bahwa pada saat ini dimanapun kelompok tim Veles ini berjalan, banyak binatang pada saat ini benar-benar menundukkan kepala mereka. Bahkan gorila raksasa di langit pada saat ini juga menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap ke arah kelompok Xiaoyan. Pada akhirnya setelah melewati ratusan monster, sosok dari tim Fearless segera muncul di hadapan klan Dewa Api kuno. Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa dirinya meminta maaf karena Xiaoyan dan timnya telah datang terlambat. Semua orang di klan Dewa Api kuno pada saat ini masih terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Sementara Zhou Chang'an pada akhirnya segera memulihkan dirinya setelah mengembalikan kesadaran. Zhu Chang'an segera bertanya mengapa saudara Xiaoyan berada di sini. Secara alami Zhu Chang'an pada saat ini mengetahui alasan mengapa Xiaoyan berada di sini, namun Zhu Chang'an pada saat ini memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu jika Xiaoyan berada di sini. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata, jika tebakan Xiaoyan
Benar, seharusnya tujuan mereka pada saat ini sama. Su Chang'an pada saat ini sedikit terdiam melihat Xiao Yan yang tersenyum dan tidak menyangka bahwa Xiao Yan mengatakan yang sebenarnya. Su Chang'an segera menggaruk kepalanya karena malu. Awalnya dirinya ingin bersaing dengan Xiao Yan memperebutkan jantung api berdasarkan kekuatannya sendiri, tetapi pada akhirnya pada saat ini klan Dewa Api Kuno benar-benar telah berhutang budi kepada kelompok Xiao Yan. Jika kelompok Xiao Yan tidak muncul, tentu saja tim dari klan Dewa Api Kuno pada saat ini benar-benar akan mati di mulut binatang buas. Pada akhirnya Su Chang'an segera berkata kepada Xiao Yan jika mereka ingin membicarakan permasalahan ini, sebaiknya pada saat ini mereka harus menyingkirkan monster ini terlebih dahulu. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini masih terlihat santai dan acuh tak acuh. Xiao Yan pada akhirnya melihat sekeliling dan sepertinya pada saat ini memang ada sesuatu yang mengganggu mereka. Xiao Yan pun mengedipkan matanya kepada Long Yi dan Long Yi pada saat ini segera meraung dan bersamaan dengan hal tersebut para binatang pada saat ini segera bergegas pergi lari kocar-kacir. Sementara itu kera raksasa pada saat ini sepertinya masih enggan untuk pergi dan menatap ke arah sebuah pohon besar. Pohon ini adalah pohon roh subur 8 harta karun yang diperebutkan oleh tim dari klan Dewa Api Kuno. Dan monster gorila raksasa Long Yi juga pada saat ini menyadari sesuatu dan kembali mengeluarkan raungan keras. Si monster pun seketika berbalik dengan ekspresi dipenuhi dengan ketakutan. Di tengah-tengah ketakutannya pada saat ini dirinya mengulurkan 2 jarinya seolah-olah menyatakan bahwa dirinya hanya membutuhkan 2 buah. Meskipun Long Yi pada saat ini tidak tahu apa kegunaan dari buah yang berada di pohon tersebut, namun Long Yi tentu tahu bahwa pohon harta karun ini pasti sesuatu yang luar biasa. Namun meskipun begitu, Long Yi pada saat ini juga masih memiliki belas kasihan dan sosoknya seketika meraung. Monster gorila raksasa pada akhirnya berhenti dan dengan hati-hati mengambil 2 buah di pohon origin 8 harta karun. Setelah itu sosoknya segera menganggukkan kepala ke arah kelompok Xiao Yan sebelum akhirnya pergi dengan cepat. Melihat gelombang binatang buas, begitu juga dengan monster gorila raksasa yang pergi. Klan Dewa Api Kuno pada saat ini menghela nafas lega. Bayangan kepala naga yang dipadatkan oleh Long Yi juga pada saat ini perlahan-lahan segera menghilang. Su Chang'an pada saat ini menunjukkan ekspresi santai di wajahnya dan segera bertanya kepada Xiao Yan, dari manakah Xiao Yan? Xiao Yan segera berkata bahwa Xiao Yan berasal dari rawa yang beracun dan sepertinya tempat ini benar-benar lebih baik. Mendengar hal tersebut, Su Chang'an pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa dirinya berpikir pada saat ini hanya ada 2 tim yang mengetahui berita mengenai hal tersebut. Sejak saudara Xiao Yan memasuki cermin ke-9, tidak banyak tim yang memilih cermin ke-9 ini. Terlebih lagi jika saudara Xiao Yan mengetahuinya jantung api ini bukan sesuatu yang dapat diambil oleh orang Qi biasa. Jika mereka tidak memiliki pemahaman yang tinggi tentang api, bahkan jika mereka menemukannya mereka benar-benar akan langsung berubah menjadi abu ketika mendekatinya. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut karena Xiao Yan benar-benar belum mengetahui informasi mengenai hal itu. Tampaknya pada saat ini benar-benar masih banyak informasi yang belum Xiao Yan ketahui mengenai jantung api. Xiao Yan sepertinya benar-benar tidak boleh gegabah dan jika ingin pergi mencari jantung api, Xiao Yan pada saat ini sepertinya masih belum memenuhi syarat karena tidak memiliki banyak informasi. Pada akhirnya Xiao Yan bertanya kepada Su Chang'an apakah dirinya tahu apa yang diperlukan dan dipersiapkan untuk menemukan jantung api ini. Su Chang'an pada saat ini sedikit egois dan tidak langsung menjawab perkataan Xiao Yan. Setelah merenung sejenak, dirinya segera berkata bahwa sejauh yang dirinya tahu setidaknya 3 macam ramuan harus disiapkan. Jika tidak ada ramuan tersebut, maka seseorang benar-benar tidak akan memenuhi syarat untuk mendekati jantung api. Pada saat ini saudara Xiao Yan juga tentunya telah menelan api surgawi di dalam tubuhnya. Xiao Yan mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Su Chang'an. Sementara itu Su Chang'an pada saat ini lanjut menjelaskan bahwa dirinya memiliki 3 jenis ramuan, tetapi ramuan ini bukanlah sesuatu yang bisa dimurnikan oleh seorang alkemis biasa. Bahkan pada saat ini dengan keterampilan pemurnian dari klan Dewa Api Kuno, hal tersebut benar-benar sangat sulit untuk dimurnikan. Su Chang'an pada saat ini tersenyum pahit setelah berbicara kepada Xiao Yan hal itu dikarenakan meskipun banyak orang yang bisa menguasai api surgawi, tidak semua orang yang memahami jalan api ini akan menjadi seorang alkemis. Hanya ada beberapa alkemis seperti Xiao Yan, dan jika berbicara tentang dunia alkemis, Xiao Yan juga masih dianggap sebagai seorang alkemis meskipun jarang memurnikan obat. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung sebelum akhirnya perlahan berbicara kepada Su Chang'an. Xiao Yan berkata jika saudara Su Chang'an tidak keberatan. Xiao Yan berpikir Xiao Yan bisa mencobanya. Su Chang'an dan yang lainnya sedikit terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Begitu kata-kata dari Xiao Yan ini keluar, semua orang di klan Dewa Api Kuno memandang Xiao Yan dengan penuh keheranan. Mereka seolah-olah tidak percaya bahwa Xiao Yan juga merupakan seorang alkemis.
Waduh, mereka tidak tahu bahwa Xiaoyan adalah alkemis terkuat yang ada di Jawa. Zhu Chang'an pada saat ini dipenuhi dengan keraguan dan tersenyum masam sebelum akhirnya kembali menjelaskan kepada Xiaoyan. Zhu Chang'an berkata bahwa masing-masing dari ketiga jenis ramuan ini membutuhkan puluhan ribu bahan obat. Terlebih lagi hal ini bukan hanya masalah memurnikan obat tetapi membutuhkan setidaknya 3 alkemis untuk menyelesaikannya bersama-sama. Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa dirinya pada saat ini memiliki 2 alkemis. Apakah pada saat ini ada seorang alkemis yang bisa membantu di tim klan Dewa Api Kuno? Mendengar hal tersebut pada saat ini mata Zhou Chang'an tiba-tiba bersinar dengan semangat. Zhu Chang'an segera berkata, kebetulan sekali Jin Chento juga seorang alkemis. Meskipun keterampilan alkemisnya bukan yang terbaik di antara klan Dewa Api Kuno, tetapi bakat untuk memurnikan obatnya pasti tidaklah rendah. Jin Chento pun pada saat ini segera maju dan menangkupkan sedikit tinjunya ke arah Xiaoyan. Zhu Chang'an saat ini segera menjelaskan bahwa keterampilan alkemis dari Jin Chento telah mencapai tingkat kedua dari keadaan suci. Xiaoyan pada saat ini sedikit bingung karena nama yang baru saja disebutkan itu benar-benar sangat asing bagi Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar bergumam, apakah yang dimaksud dengan keadaan suci tingkat 2 ini? Melihat Xiaoyan yang sepertinya belum pernah mendengar nama ini, Zhu Chang'an memiliki senyum masam di wajahnya. Zhu Chang'an pada saat ini merasa pesimis dengan kekuatan alkemis yang dimiliki oleh Xiaoyan, namun pada saat ini mereka benar-benar tidak memiliki pilihan lain dan hanya bisa mencoba untuk memurnikan ramuan tersebut. Oleh karena itu pada saat ini diputuskan bahwa mereka benar-benar harus mencoba memurnikan ramuan ini. Setelah semuanya diputuskan pada saat ini semua orang segera datang ke pohon spiritual sumber. Xiaoyan juga pada saat ini segera mendatangi pohon tersebut setelah menyiapkan beberapa ramuan. Melihat pohon yang pada saat ini memiliki buah yang banyak, mata dari Ding Yue pada saat ini benar-benar berbinar. Ding Yue pada akhirnya segera bergumam, sangat jarang melihat 12 buah roh origin 8 harta karun. Hal ini benar-benar sungguh luar biasa karena pohon ritual ini benar-benar hanya matang sekali dan dalam 5 juta tahun. Selain itu konon efek buah ini sangat aneh karena memiliki kemungkinan tertentu untuk meningkatkan kekuatan tubuh manusia. Hal ini juga bagus untuk meningkatkan sumber origen abadi maupun kekuatan spiritual. Dikatakan pula bahwa buah ini juga memiliki efek mengembalikan vitalitas yang diimpikan oleh banyak pria. Semua pria pada saat ini terbatuk ketika mendengar kata-kata dari Ding Yue, karena tentu saja mereka pun ingin kuat dalam baku hantam bersama pasangan mereka beberapa ronde. Xiaoyan juga pada saat ini tersenyum pahit dan Xiaoyan tanpa sadar bertanya apakah efeknya. Pertanyaan Xiaoyan ini pada saat ini tentu saja membuat semua orang seketika menatap ke arah Xiaoyan. Wajah cantik King Muer dan Zeni juga pada saat ini memerah dan mereka berpikir sepertinya hal ini benar-benar tidak perlu untuk dijelaskan. Waduh, dasar Bang Toib ini, hahaha. Xiaoyan pada akhirnya tersenyum dan menatap ke arah ke-12 buah yang berada di pohon roh sumber 8 harta karun. Xiaoyan berkata dalam hal ini ada 12 buah, dan mereka benar-benar harus membaginya dengan baik. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Zhu Chang'an pada saat ini merasa sedikit bersemangat meskipun buah ini dapat dikatakan telah dipertahankan oleh kelompok Xiaoyan. Tentu saja Xiaoyan baru saja mengatakan bahwa dirinya akan memutuskan untuk membagi buah ini. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menoleh ke arah Tim Veles sebelum akhirnya berkata biarkan. Xiaoyan pada saat ini menghitungnya. Setelah itu Xiaoyan menoleh ke arah Zhu Chang'an dan berkata bagaimana jika mereka pada saat ini mengambil 9 buah sisanya akan Xiaoyan berikan kepada kelompok dari Zhu Chang'an. Bagaimana menurut Zhu Chang'an mengenai pembagian buah yang baru saja diajukan oleh Xiaoyan? Terlebih lagi pada saat ini Tim Veles memiliki banyak orang yang membutuhkannya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Oleh karena itu Xiaoyan berharap saudara Zhu Chang'an pada saat ini akan dapat memaafkan Xiaoyan. Mendengar hal tersebut pada saat ini Zhu Chang'an segera tersenyum dan menganggukkan kepalanya. 3 buah yang diberikan oleh Xiaoyan ini benar-benar sangat bermanfaat bagi Zhu Chang'an. Zhu Chang'an bahkan berpikir jika Xiaoyan tidak memberikan mereka 1 buah pun mereka tidak akan menagihnya kepada kelompok Xiaoyan karena mereka telah diselamatkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini segera menoleh ke arah Zhu Chang'an dan mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa pada saat ini mereka harus segera memulai proses pemurnian. Tidak peduli apakah mereka berhasil atau tidak, mereka pada saat ini harus mencobanya. Zhu Chang'an pada saat ini menganggukkan kepalanya hingga pada akhirnya Xiaoyan dan Lang Tian pada saat ini segera maju. Jin Chentao juga pada saat ini segera maju dan berkumpul dengan Xiaoyan dan Lang Tian. Jin Chentao pada saat ini segera berkata perlahan bahwa mereka membutuhkan 1 alkemis sebagai alkemis utama. Sementara itu 2 alkemis yang
Tersisa merupakan alkemis yang akan menjadi asisten. Oleh karena itu pada saat ini siapakah di antara mereka yang akan menjadi alkemis utama? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tanpa basa-basi segera berkata siapapun yang terkuat di sini akan menjadi alkemis utama. Xiao Yan pada saat ini tidak tahu banyak mengenai level alkemis yang berada di seluruh alam. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini tidak tahu level apakah yang telah Xiao Yan capai sementara itu. Kemudian Xiao Yan pun mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Hal ini benar-benar membuat orang-orang dari alam Dewa Api kuno kaget bahwa kekuatan spiritual Xiao Yan ini benar-benar sangat kuat dan sepertinya kekuatan alkemisnya lebih kuat dibandingkan Jin Jin Tao yang berada di level 2, yang akhirnya dengan kekuatan ini Xiao Yan pun dipilih menjadi pemimpin dalam untuk memurnikan pil ini untuk mendapatkan jantung api nantinya. Akhirnya proses pemurnian pun segera dimulai. Zhu Chang'an berpikir di dalam hatinya bahwa tidak mengherankan Jiang Ya akan jatuh ke tangan Xiao Yan. Rupanya sosok Xiao Yan ini benar-benar seorang monster. Setelah proses yang cukup lama pada akhirnya baik proses pemurnian dan penggabungan pada saat ini benar-benar telah sukses. Mata semua orang pada saat ini segera tertuju kepada Xiao Yan di mana adalah tugas Xiao Yan untuk menyelesaikannya. Proses ini adalah proses tersulit karena Xiao Yan pada saat ini harus segera memulai proses pembentukan pil. Semua orang pada saat ini dipenuhi dengan ketegangan dan harap-harap cemas. Bahkan Zhu Chang'an juga pada saat ini bertanya-tanya di dalam hatinya apakah proses pemurnian ini akan berhasil. Xiao Yan masih terus mengendalikan api surgawi dan Xiao Yan mampu mengendalikannya dengan bebas dalam sekejap mata. Pada akhirnya ramuan ini berhasil dimurnikan. Xiao Yan pada saat ini segera menyadari bahwa ramuan obat yang disempurnakan ini pasti akan memiliki kecerdasan spiritual. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini langit seketika ditutupi oleh awan petir dan guntur semakin menderu. Zhu Chang'an pada saat ini juga ingin memimpin dalam menangani pil lightning ini, tetapi saat dirinya hendak melangkah keluar sebuah telapak tangan menekan bahunya dan pada saat ini sosok Xiao Yan segera langsung melesat terbang ke langit. Kekuatan guntur semacam ini jauh lebih lemah daripada platform penempaan guntur yang telah dialami oleh Xiao Yan, tetapi secara umum petir ini akan dapat membantu pelatihan tubuh guntur dewa kuno milik Xiao Yan. Pil lightning pada saat ini langsung meraung dan kilatan petir benar-benar menembus langit menerangi area di sekitar. Pada saat ini sosok Xiao Yan mengapung di udara dan tidak mengelak atau menghindar. Xiao Yan bahkan tidak menggunakan setengah origin abadi di tubuhnya dan langsung mengandalkan kekuatan fisik untuk menangkap pil lightning. Pada akhirnya tubuh Xiao Yan pada saat ini benar-benar disambar oleh guntur yang tidak terhitung jumlahnya dan warna biru pada saat ini menyelimuti tubuh Xiao Yan. Zhu Chang'an pada saat ini benar-benar terkejut dan menaikkan nada suaranya ketika berteriak, apakah Xiao Yan benar-benar menggunakan pil lightning ini untuk menempat tubuhnya? Wei Kai di samping juga pada saat ini berkata dengan terkejut bahwa kekuatan pil lightning ini juga sepertinya cukup mengesankan. Pil lightning dari pil pembekuan darah revolusi ini bahkan benar-benar sangat mengesankan, setidaknya kekuatannya benar-benar sebanding dengan serangan penuh dari seorang dosian bintang 4. Dengan kekuatan seperti itu Xiao Yan bahkan pada saat ini tidak menggunakan jejak origin abadi. Sementara itu di langit pada saat ini sosok Xiao Yan benar-benar telah menyerap semua petir yang menghantam tubuhnya. Pakaian Xiao Yan pada saat ini compang camping tetapi tidak banyak jejak luka di tubuh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini segera dengan cepat menggerakkan tubuh guntur dewa kuno dan cahaya listrik dari tubuh Xiao Yan benar-benar menembus ke dalam luka-luka di sekitar tubuh. Luka-luka yang pada saat ini berada di sekitar tubuh Xiao Yan pada akhirnya dengan cepat sembuh. Xiao Yan perlahan mengenakan pakaian barunya dan segera menatap kembali ke arah kuali. Xiao Yan pada saat ini segera bergegas dan melihat pil merah yang memancarkan aroma yang kuat. Pil ini memiliki pola seperti awan tersuspensi di dalamnya dan Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut. Wajah Xiao Yan juga menunjukkan ekspresi kegembiraan dan sepertinya Xiao Yan tidak merasa sebahagia ini setelah lama tidak memurnikan pil. Zhu Chang'an juga pada saat ini segera menghampiri Xiao Yan dan berkata dengan terkejut, apakah semuanya telah berhasil? Pada saat ini Zhu Chang'an benar-benar terkejut karena keterampilan pemurnian obat Xiao Yan ini jauh lebih kuat dari apa yang dirinya bayangkan. Xiao Yan sedikit mengangguk dan Xiao Yan juga pada saat ini sedikit terkejut karena Xiao Yan tidak yakin bisa berhasil memurnikan pil ini untuk pertama kalinya. Tentu saja pemurnian ini juga harus dikaitkan dengan kesempurnaan. Jin Chen Tao pada saat ini segera berkata bahwa pil ini telah melampaui tingkat suci tingkat kedua. Dilihat dari nilainya seharusnya pil ini sebanding dengan ramuan suci kelas ketiga atau bahkan kelas keempat. Mendengar hal tersebut Xiao Yan sedikit tersenyum sebelum akhirnya mengeluarkan botol giok dan memasukkannya dengan lembut perasaan bahagia.
Sementara itu di sisi lain di lautan kehampaan yang luas di benua Dodi pada saat ini ada banyak bahtera besar yang berwarna merah darah yang tergantung di langit di atas bahtera sesosok pada saat ini berdiri dengan tangan di belakang tangannya dan dia diam memandangi benua Dodi sosoknya segera tertawa sebelum akhirnya bergumam bahwa setelah sekian tahun akhirnya dirinya kembali ke kampung halamannya ini namun tidak lama setelah itu sosoknya pada saat ini mengerutkan kening. Dan bergumam sepertinya ada yang tidak beres di dunia ini banyak orang pada saat ini segera menatap keluar ke arah benua Dodi salah seorang di antara mereka segera berkata kepada sang pemimpin sepertinya tidak ada satupun sosok manusia yang terlihat di sini begitu kata-kata ini keluar sosok yang sebelumnya tertawa juga mengeluarkan suara kejutan sosok ini tidak lain adalah Kaisar Netherblood Immortal. Atau yang kita sebut saja dengan Kaisar Dewa Darah nama yang dimiliki oleh Kaisar Dewa Darah ini pernah bergema di seluruh benua Dodi. Sosoknya Allah yang pernah menyebabkan malapetaka di benua Dodi, yang ternyata dulu dialah penyebab seseorang para Dodi hancurkan. Dan nama ini pernah menjadi kata terlarang di benua Dodi Kaisar Dewa Darah pada saat ini merasa bingung dan bergumam bahwa ini benar-benar tidak mungkin sosoknya pada saat ini segera bergegas ke atas langit kota Juksi dan kota Juksi pada saat ini benar-benar tidak dihuni lubang cacing yang berada di sini juga pada saat ini telah hilang jalan-jalan telah ditumbuhi oleh rumput liar dan seluruh kota benar-benar tampak sepi seperti kota mati di atas bahtera berwarna merah darah pada saat ini banyak sosok yang juga memperhatikan benua Dodi salah seorang di antara mereka segera berkata kepada Kaisar Dewa Darah tampaknya semua orang di alam ini telah menghilang wajah dari Kaisar Dewa Darah pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan dirinya pada akhirnya berteriak bahwa hal itu benar-benar sangat mustahil benua Dodi ini memiliki populasi yang besar dan mungkinkah ada alam lain yang membunuh semua orang di benua Dodi ini. Namun jika melihat kondisi bangunan yang utuh sepertinya tidak ada alam lain yang menyerang benua Dodi, jika itu permasalahannya maka pada saat ini sepertinya mereka pada saat ini benar-benar telah melarikan diri namun hal itu juga merupakan kemungkinan yang sulit untuk dipercaya karena sebuah alasan benua Dodi adalah benua yang luas dengan populasi orang yang sangat banyak tentu saja tidak akan ada alam yang akan menampung segitu banyak orang dari benua Dodi. Pada akhirnya di tengah-tengah kebingungan ini hanya ada satu kemungkinan yang benar-benar masuk akal. Kemungkinan besar ada sosok yang membantu mereka kabur. Sementara itu sosok di belakang dari Kaisar Dewa Darah. Pada saat ini segera bergumam sosoknya berkata mungkinkah? Pada saat ini alam ini benar-benar telah diselimuti dengan ilusi yang sangat kuat mendengar hal tersebut. Kaisar Dewa Darah pada saat ini segera berkata bahwa hal itu adalah kemungkinan yang benar-benar tidak. Mungkin dengan kekuatan spiritual keadaan suci miliknya tentu saja dirinya akan merasakan jika terjadi sesuatu yang salah oleh karena itu pada saat ini dapat dipastikan apa yang berada di hadapan mata semua orang benar-benar bukanlah sebuah ilusi pada saat ini tampaknya semua orang dari benua Dodi ini benar-benar telah melarikan diri ke alam lain Kaisar Dewa Darah pun merenung dan pada saat ini segera menyadari sesuatu dirinya pada akhirnya segera memerintahkan anggotanya untuk memeriksa alam apa yang terdekat yang berada di sekitar benua Dodi pada akhirnya semua orang pada saat ini segera memeriksa sebelum akhirnya kembali dan memberikan informasi pada saat ini ada dua alam yang dapat dikatakan paling dekat dengan benua Dodi yang memiliki jarak paling dekat adalah dunia jiwa bahkan jika dunia jiwa adalah yang paling dekat dengan benua Dodi akan memakan waktu 500 tahun bagi keduanya untuk melakukan perjalanan hal itu tampak mungkin tetapi pada saat ini kemungkinan tersebut benar-benar sangat kecil. Sementara itu ada juga alam yang dekat dengan alam dunia jiwa. Namun akan memakan waktu hampir puluhan juta tahun jika mereka berangkat dari benua Dodi melalui laut kehampaan Kaisar Dewa Darah pada saat ini benar-benar merasa sangat bingung. Dan sosoknya hanya terdiam dan merenung pada saat ini sesungguhnya benua Doki merupakan alam yang lebih dekat dengan benua Dodi. Tetapi semua orang dari anggota klan Dewa Darah pada saat ini tidak berhasil menemukannya tentu saja hal tersebut karena andil dari leluhur Xiao Wutian yang mengambil tindakan bagaimanapun juga Kaisar Dewa Darah hanyalah seorang dosian. Sementara Xiao Wutian adalah seorang dogut. Yang ternyata Xiao Tian pun dia seorang dogat. Dengan bantuan kekuatan alam benua Dodi, pada akhirnya semua orang bisa dipindahkan ke benua Doki. Dapat dikatakan bahwa benua Doki dan benua Dodi merupakan saudara hal itu dikarenakan ada sebuah lorong yang menghubungkan antara benua Doki dan benua Dodi. Semua orang yang memiliki kekuatan yang layak akan segera ditransfer ke benua Dodi. Dapat dikatakan bahwa benua Dodi bisa tumbuh karena banyaknya suplai orang-orang kuat yang berasal dari benua Doki. Kaisar Dewa Darah bukanlah orang luar dari alam lain jika membicarakan masalah mengenai benua Doki dan benua Dodi hanya ada sedikit orang yang mengetahui asal-usulnya benua Dodi adalah asal dari Kaisar Dewa Darah dan tentu saja pada saat ini dirinya segera teringat sesuatu kampung asli dari Kaisar Dewara ini bukanlah benua Dodi.
Melainkan benua Doki yang berada di alam bawah. Pada akhirnya ketika teringat mengenai hal ini, sudut mulut dari Kaisar Dewa Darah sedikit tersenyum. Sosoknya pada akhirnya segera tertawa dan bergumam bahwa dirinya hampir lupa dengan kampung halamannya yang sebenarnya dalam waktu sesingkat itu. Selain dari benua Doki, sepertinya mereka tidak punya tempat untuk bisa melarikan diri. Pada akhirnya dengan pemikiran ini, Bahtera yang dipimpin oleh Kaisar Dewa Darah segera melesat ke atas kota air mata. Kaisar Dewa Darah pun melihat sekeliling dan bergumam, sepertinya dirinya ingat bahwa disinilah dirinya telah datang sebelumnya. Tetapi pada saat ini, mengapa tidak ada lorong yang menghubungkan antara benua Doki dan benua Dodi? Kaisar Dewa Darah pun mengerutkan keningnya dan pada saat ini menatap lurus ke tempat yang sepertinya pernah ada lorong di sini. Sosoknya pada saat ini segera melambaikan lengan bajunya. Dan kekuatan telapak tangan pada saat ini segera melesat. Kekuatan origin abadi yang kuat pada saat ini segera berbenturan dengan penghalang yang tidak terlihat. Kekuatan telapak tangan ini segera dihancurkan dalam sekejap mata. Sementara itu, penghalang tidak terlihat pada saat ini benar-benar tidak menimbulkan sedikit riak pun. Setelah benturan, Kaisar Dewa Darah pun pada saat ini terkejut dan segera menyadari sesuatu. Dirinya pada akhirnya bergumam bahwa semuanya benar-benar seperti apa yang telah dirinya duga. Mereka semua benar-benar mengungsi ke benua Doki. Namun dalam ingatannya, ruang di benua Doki ini terbatas dan tidak mungkin menampung populasi dari benua Dodi yang begitu besar. Namun tidak peduli apakah ada cara untuk menampung mereka. Pada saat ini dirinya benar-benar yakin bahwa mereka benar-benar kabur ke benua Doki. Terlebih lagi pada saat ini ada penghalang spiritual yang memiliki kekuatan yang sangat mencengangkan. Dengan kekuatan penghalang yang sangat menakutkan seperti ini, setidaknya sepertinya dibutuhkan kekuatan Dogat atau Dosian Kaisar. Dewa Darah pun mengerutkan keningnya dan berpikir bahwa Dosian adalah orang yang terkuat di benua Dodi. Oleh karena itu pada saat ini, siapakah yang telah mengatur penghalang yang benar-benar kuat yang dapat dilakukan oleh orang Kaisar? Dewa Darah pada saat ini benar-benar merasakan kebingungan dan merenung sejenak. Pada akhirnya dirinya pada saat ini memutuskan untuk mengirimkan informasi ke alam Dewa Darah. Kaisar Dewa Darah pada saat ini berpikir bahwa orang yang jauh lebih kuat sepertinya benar-benar harus dikirim. Yang ternyata dia pun masih belum orang terkuat yang berada di alam Dewa Darah. Masih ada orang-orang kuat. Pemimpin dari orang ini yang masih berada di benua darah asal mereka. Jika hanya dengan kekuatan dari Kaisar Dewa Darah dirinya benar-benar tidak akan mampu menghancurkan penghalang tersebut, dia pun segera mengirimkan pesan kepada atasannya agar mengirimkan bantuan para jenderal untuk datang ke sini. Ia berkata bahwa dalam hal ini mereka akan membiarkan kelompok orang-orang dari dunia Dodi hidup damai selama 500 tahun. Kebetulan sekali sumber origin abadi di Lautan Emas benua Doi juga sangat kuat. Oleh karena itu kelompok dari alam Dewa Darah pada saat ini akan dapat berkultivasi dengan damai di benua Dodi selama 500 tahun. Setelah menggumamkan hal tersebut, pada saat ini sosoknya segera perintahkan semua orang untuk pergi ke Lautan Emas. Bersamaan dengan banyak bahtera yang pada saat ini menghilang, sesosok tubuh segera muncul di balik penghalang. Tidak terlihat sosok ini tentu saja adalah pelindung benua Doi, yakni Xiao Tian. Xiao Tian pada saat ini bergumam bahwa harapan orang-orang dari benua di pada saat ini benar-benar bergantung kepada Xiao Yan. Xiao Tian pada saat ini berpikir bahwa Xiao Tian memang telah mencapai kekuatan dari Dogut atau Kaisar. Sebenarnya dia bisa saja mengalahkan mereka semua, namun tentu saja jika dia yang mengalahkan mereka semua pasti banyak orang-orang kuat yang akan lebih muncul datang ke sini, jadi itu akan menimbulkan lebih banyak bencana. Jadi dia memilih untuk diam dan hanya membantu dengan saran. Demi alam dari benua Dodi ini,